Pemirsa, PDI Perjuangan memberi sinyal kuat hak angket kecurangan pemilu 2024 akan berjalan dan tidak bisa dihalangi oleh siapapun. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menambahkan hak angket merupakan hak konstitusional dalam demokrasi dan Koalisi Perubahan memberikan dukungan penuh. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menegaskan hak angket sebagai cara terbaik untuk kondisi pemilu 2024 ini. Ganjar pun mengaku telah mengkomunikasikan usulan hak angket tersebut dengan DPP PDI Perjuangan serta partai pengusung Ganjar Mahfud lainnya. Ganjar menegaskan pihaknya sangat serius dalam mengajukan hak angket dan partai koalisi pendukung Ganjar Mahfud kompak untuk menggulirkan hak angket di DPR. Mas, karena kewenangannya di DPR, apa sudah ada komunikasi dengan Mbak Puan atau fraksi PDIP di DPR? Sudah satu suara belum? Sekjen sudah menyampaikan kok. Kalau dari P3? Kalau Sekjen itu artinya sudah partai kan? Kalau dari P3 gimana Mas? P3 untuk mendorong hak angket? Ya sampai dengan tanggal 15 kemarin alternatif kita sampaikan. Saya kira kita kompak juga. Politikus PDI Perjuangan Adian Napitupulu menyatakan PDI Perjuangan hampir pasti akan menggulirkan hak angket di DPR. Adian yakin hak angket mendapat dukungan masyarakat dan tak boleh ada pihak-pihak yang menghalanginya. Hak angket sepertinya akan berjalan dan itu adalah pilihan konstitusional. Hak angket itu adalah hak yang diberikan oleh konstitusi pada DPR dan tidak boleh ada satu orang pun atau satu kekuatan pun yang melarang hak itu untuk digunakan oleh anggota DPR. Apapun kepentingannya, tidak boleh. Kalau dia coba melarang hak angket itu, artinya dia larang adalah digunakannya hak konstitusional. Apakah keinginan untuk mengajukan hak angket itu dari PDI Perjuangan sendiri akan disebutkan? Kalau sekarang sepertinya sudah jadi keinginan rakyat. Pas tanggal reses, setelah reses besok itu Bang. Bukan masih sidang, Pak. Itu sangat teknis, tapi kalau ditanya misalnya apakah kita siap mengajukan hak angket, sangat siap. Menanggapi rencana digulirkannya hak angket oleh PDI Perjuangan tersebut, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menegaskan hak angket merupakan hak konstitusional yang tak boleh dihalangi. Surya Paloh juga menegaskan Partai Nasdem akan memberikan dukungan penuh jika PDI Perjuangan benar-benar menggulirkan hak angket untuk mengungkap kecurangan pemilu 2024. Kalian tahu itu kan hak konstitusional yang ada. Saya pikir wajib ya. Bukan hanya sekedar mengiyakan, tapi wajib untuk menghormati, menghargai hak-hak konstitusional itu. Kan sayang sekali kita ada hak konstitusional diinisiat siapapun itu, terutama barangkali saat ini adalah kawan-kawan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan misalnya. Nah, kita katakan tidak baik, kita katakan kurang, kita tidak sepakat. Itu hak dalam berdemokrasi. Tapi sikap kita dalam hal ini pendukung Mas Anies dan Caimin dalam Koalisi Perubahan, jelaslah memberikan support, memberikan katakanlah dukungan ke arah itu. Prosesnya bagaimana? Ya biarkan dia mengalir aja secara natural aja. Sementara itu, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyatakan Koalisi Perubahan yang mendukungnya kompak dan satu kata dalam menyikapi wacana digulirkannya hak angket oleh PDIP. Koalisi ini solid, sesolid-solidnya. Jadi tidak perlu ada spekulasi, kita jalan bersama-sama, membahas bersama-sama. Memang tidak selamanya percakapan itu terlihat di depan media, tapi solid, membahas setiap langkah bersama-sama, dan kita sekarang sedang menunggu proses sambil tim hukum, kemudian seluruh baik tim hukum nasional, tim hukum daerah, mengumpulkan semua yang terkait kekurangan dalam pelaksanaan Pilpres kemarin untuk kemudian jadi bahan. Wacana penggunaan hak angket terkait dugaan kecurangan pemilu 2024 bergulir dari pernyataan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ganjar memandang hak angket penting untuk melihat, menyelidiki, atau membuktikan adanya dugaan kecurangan yang terjadi pada proses pemilu 2024. Tim Liputan, Metro TV. Wacana hak angket kecurangan pemilu 2024 terus menguat. PDI Perjuangan memastikan hak angket akan segera digulirkan di DPR. Seberapa besar potensi bergulirnya hak angket dan apa hal yang bisa didapat dari hak angket ini? Selengkapnya telah bergabung bersama kami analis politik Adi Praitno. Selamat sore Mas Adi. Selamat sore Mas. Mas Adi, jadi
Anda melihat sejauh ini sebenarnya PDIP mau atau ragu dalam menggulirkan hak angket di DPR, Mas? Kalau mendengar statement-statement elit mereka, saya kira mereka cukup agresif dan cukup semangat untuk terus menggulirkan tentang hak angket di DPR. Cuman yang menjadi tanda tanya publik itu kapan ini mau direalisasikan. Karena kan tidak mungkin hak angket itu hanya terus disampaikan di publik, tidak mungkin hanya didengungkan di publik, tapi tanpa ada langkah-langkah yang konkret dan nyata. Ya. Yang ditunggu oleh publik adalah kapan sebenarnya hak angket ini akan segera direalisasikan, karena pada saat yang bersamaan hak angket ini kan juga mendapatkan respon yang cukup bagus ya, terutama dari kalangan masyarakat dan terutama dari kubu Amin. 3 partai pendukung Amin ini kan menyatakan bahwa sedang menyambut ya dan menunggu kapan kira-kira hak angket ini betul-betul digulirkan oleh PDIP. Saya kira di situ poin saya. Jadi menurut Anda PDIP belum melakukan langkah progresif ini ya, Mas Adi. Apakah memang woro-woronya ini sudah harus dilakukan saat ini atau harus menunggu masa reses selesai, Mas Adi? Ya bagi saya woro-woronya sudah cukup, prakondisinya sudah cukup, statement-statement di medianya sudah cukup. Tinggal yang ditunggu oleh publik kapan segera hak angket ini diajukan. Ini adalah sebagai salah satu bentuk, satu-satunya ukuran melihat PDIP itu serius dengan hak angket. Kalau hanya membangun opini, membangun narasi dan terus membangun narasi di media, saya kira ya publik menilai ini masih maju mundur. Apakah misalnya PDIP ini cukup serius dengan hak angket atau tidak? Kalau misalnya hari ini, besok, lusa atau minggu depan PDIP kemudian mengusulkan hak angket, mengajak partai yang lain, kubu 1 dan nomor 3 untuk menyetujui, saya kira itu adalah bentuk yang paling nyata. Sekarang sudah bukan saatnya lagi membangun narasi soal hak angket, bukan saatnya lagi untuk membangun paradigma-paradigma tentang kecurangan pemilu. Yang paling penting kapan ini mau dikonkretkan, kapan ini direalisasikan. Saya kira di situ konteksnya. Oke, soal maju mundur ini apa untung ruginya bagi PDIP, Mas Adi? Ya saya kira mungkin sedang berhitung betul ya, apakah usulan hak angket PDIP ini akan disetujui atau tidak. Ya dari kubu 1 dan nomor 3 secara keseluruhan partai. Yang kedua terkait dengan kira-kira siapa yang akan diangket dalam konteks ini, karena tidak mudah kan untuk mencari subjek soal angket hak angket ini di DPR. Tapi overall yang ingin saya katakan adalah ketika narasi angket ini dimunculkan, tentu publik sedang menunggu keseriusannya. Salah satu bentuk keseriusannya adalah konkret dan nyata segera usulkan di DPR. Hanya itu bagi saya. Baru kemudian dibicarakan apa yang akan dilakukan, misalnya menginvestigasi tentang kecurangan pemilu, mengaudit soal penghitungan yang ada di KPU dan seterusnya. Yang jelas sekarang usulkan dulu angket, baru kemudian bicara apa materinya. Apakah PDIP jangan-jangan juga sebenarnya menanti sinyal dari P3 ini untuk menggulirkan hak angket? Anda melihatnya seperti apa, Mas Adi? Ya mestinya kalau sudah serius bicara tentang hak angket, tak perlu melihat siapa yang akan mendukung ataupun tidak. Karena ini kan hak konstitusional yang dimiliki oleh setiap anggota Dewan dan partai politik. Jalan dulu hak angket, baru kemudian bicara soal apa yang kemudian akan terjadi di kemudian hari. Apakah akan didukung yang lain, itu lain hal. Apakah ini akan mampu mengungkap kecurangan pemilu atau tidak, itu lain hal. Tapi yang utama adalah hak angket ini jalan dulu. Kalau kita bicara soal hak angket ya, Mas Adi, dalam 2 periode pemerintahan Presiden Jokowi, ini catatan saya baru sekali menggunakan hak angket pada 2017. Itu pun terhadap KPK begitu. Ketika hak angket ini digunakan untuk terhadap kebijakan pemerintah, Anda melihat apakah ini akan berjalan dengan mulus? Hak angket ini akan bergulir di DPR? Ya saya kira tidak gampang ya hak angket ini, karena memang harus mendapatkan dukungan mayoritas di parlemen. Tapi saya kira sebagai hak protes, hak konstitusional untuk mengaudit segala persoalan, terutama terkait dengan persoalan-persoalan kebangsaan ini dari pemerintah, ya saya kira memang penting Mas untuk digulirkan ya, penting untuk dikonkretkan. Soal kalah menang saya kira belakangan, minimal semangat yang digelorakan oleh kawan-kawan PDI, kawan-kawan kubu nomor 1, ini mendapatkan respon yang cukup baik dari positif dari masyarakat. Ini yang saya kira bahwa satu-satunya cara untuk membuktikan bahwa hak angket ini bukan hanya narasi dan wacana, segera gulirkan dan usulkan di DPR. Saya kira di situ konteksnya. Dalam konteks untuk membatalkan hasil pemilu itu masuk tidak? Saya kira tak ada rumusnya untuk membatalkan pemilu. Ya, tidak ada rumus bahwa hak angket itu bisa membatalkan hasil pemilu. Tapi setidaknya hak angket ini paling mungkin bisa menginvestigasi dan menelusuri soal dugaan-dugaan adanya kecurangan sepanjang pemilu 2024 ini dilakukan. Pihak apa saja yang terkait, misalnya motifnya apa saja, dan melibatkan pihak-pihak tertentu ataupun tidak. Ini yang sepertinya soal hak angket itu perlu diungkapkan. Kenapa?
supaya hasil pemilu 2024 ini legitimate dan dipercaya oleh publik, bahwa semua proses yang dihasilkan tidak melalui proses-proses kecurangan. Saya kira di situ konteksnya, Mas. Oke, jika dikatakan tantangannya cukup sulit, begitu tantangan terbesarnya ada di mana, Mas Adi? Apakah memang dibutuhkan kekompakan begitu antar partai memang yang mengajukan hak angket ini untuk bergulir, untuk semakin solid, komunikasinya dibangun secara solid, atau seperti apa, Mas Adi? Saya kira tantangannya dua hal. Pertama, kekompakan partai-partai pengusung hak angket. Yang kedua, yang paling penting adalah dia itu bisa mendapatkan dukungan atau tidak gitu ya, dari dukungan masyarakat dan bisa mengungkap persoalan-persoalan yang ada terkait dengan dugaan-dugaan kecurangan. Saya kira dua hal ini yang menurut saya paling penting untuk bisa dijelaskan. Oke, jika memang konteks soal membatalkan hasil pemilu tidak masuk di sini, apakah ini artinya terbuka bagi DPR sebenarnya untuk menyatakan pendapat bahwa Presiden melanggar hukum atau melakukan perbuatan tercela sehingga menjadi pintu masuk untuk pemakzulan Presiden? Menurut pandangan Anda seperti apa, Mas Adi? Oke, saya kira memang di situ poinnya. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa hak angket ini bisa menjadi pintu untuk melakukan pemakzulan. Tapi itu tadi, soal hak angket ini pertama, jalannya cukup berliku dan mendaki. Dan yang kedua yang paling penting adalah apakah akan mendapatkan persetujuan dari mayoritas parlemen ataupun tidak. Itu kan tantangan yang sepertinya membuat partai seperti PDIP terkesan masih maju mundur dan ragu-ragu. Tapi overall, yang paling penting gulirkan dulu, realisasikan dulu, baru kemudian bicara apa yang terjadi di kemudian hari. Yang jelas rakyat menunggu ini supaya tidak menjadi wacana, rakyat menunggu supaya ini hanya bukan sekedar opini-opini yang berkembang dan tidak ada ujungnya. Ujung dari hak angket adalah segera gulirkan dan realisasikan. Saya kira di situ. Baik, kita akan nantikan seperti apa langkah PDIP ke depan ini dalam menggulirkan hak angket di DPR. Terima kasih Mas Adi Praitno sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.